Sekarang kita akan membahas materi dan contoh soal dinamika partikel fisika kelas 10 tentang hukum pertama Newton dan keseimbangan benda titik. Simak terus video berikut sampai habis, jangan di-skip-skip supaya teman-teman dapat pemahaman yang utuh tentang materi berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas dulu konsep hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton berbunyi, sebuah benda yang diam akan tetap berada dalam keadaannya, diam atau bergerak lurus beraturan, jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Hukum pertama Newton dikenal juga sebagai hukum inersia. Kalau diringkas, hukum pertama Newton dapat kita tuliskan dalam sebuah bentuk persamaan, yaitu sigma F sama dengan 0, dengan syarat benda tersebut diam atau seimbang, atau kondisi kedua, benda tersebut bergerak lurus beraturan. Benda yang bergerak lurus beraturan tentu akan menghasilkan sigma F sama dengan 0, karena kecepatan yang konstan akan menghasilkan nilai percepatan yang 0. Nah, kali ini kita juga akan membahas syarat dari keseimbangan partikel atau benda titik yang memenuhi hukum pertama Newton. Nah, untuk keseimbangan partikel berlaku sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Maksudnya, seluruh komponen gaya baik di arah sumbu X maupun sumbu Y-nya itu mesti 0. Jadi, mesti saling meniadakan. Sebagai contoh, untuk kasus keseimbangan partikel, yaitu benda bermassa M, atau yang beratnya W, ini digantung dengan dua utas tali dalam keadaan seimbang. Tentu, pada benda ini bekerja gaya berat dan gaya tegangan tali. Misalkan ini T1. Dan dua utas tali yang digantungkan ini membentuk sudut alfa, beta, sama gamma. Nah, dari gambar ini dapat kita tinjau free body diagram untuk balok dan kita mendapatkan persamaan T1 sama dengan W sama dengan M kali G. Ya, jadi gaya tegangan tali ini sama dengan gaya beratnya. Nah, dengan menggunakan aturan sinus di sini, kalau kita mau mencari nilai T1, T2, dan T3, kita dapat menurunkan sehingga kita memperoleh rumus T1 ini berhadapan sama sudut alfa, berarti per sin alfa sama dengan T2 per sin beta sama dengan T3 per sin gamma. Pokoknya lihat aja sudut-sudut mana yang saling berhadapan sama vektor gayanya. Gitu. Nah, rumus ini bisa kita peroleh dengan menggunakan aturan sinus ya, pada segitiga. Nah, untuk mencari komponen T yang belum diketahui juga dapat kita selesaikan dengan penguraian vektor atas komponennya dengan syarat sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Jadi, kalau kita nggak pakai rumus ini juga bisa kita cari dengan cara menguraikan nilai dari gaya yang membentuk sudut ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini ya. Contoh soal yang pertama, sebuah balok masanya 25 kg bergantung pada langit-langit seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi G-nya 10 meter per second kuadrat, tentukan nilai T1, T2, dan T3. Nah, buat menyelesaikan soal seperti ini, kita tinjau free body diagram untuk benda bermassa M. Nah, pada benda bermassa M yang digantung ini, bekerja dua buah gaya, yaitu gaya berat yang arahnya ke bawah dan gaya tegangan tali T1 yang arahnya ke atas. Ya kan? Ini kan ditarik sama T1. Nah, dari gambar ini kita bisa susun persamaan gaya untuk benda bermassa M ini, yaitu T1 sama dengan W sama dengan mg. Jadi gaya yang ke atas mesti sama dengan gaya yang ke bawah, karena sistemnya seimbang. Ya. Nah, massa dari balok ini adalah 25 ya, G-nya 10, berarti nilai T1-nya langsung kita peroleh 250 Newton. Nah, selanjutnya kalau kita mau mencari tegangan tali yang lain, maka kita harus tahu sudut-sudut di titik cabang ini, berapa aja besarnya. Nah, teman-teman buat garis putus-putus seperti ini. Nah, sudut ini adalah 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena satu segitiga, besar sudutnya pasti 180. Kalau ini 37, ini 53 kan kalau dijumlah 90. Berarti ya 180 kurang 90, segini 90 derajat. Nah, ini kan 53 derajat. Nah, ini saling berseberangan nih. Kalau ini 53, ini pasti 53. Dan ini kan siku-siku, ini 90 derajat ya. Nah, untuk sudut yang ini besarnya adalah 143 derajat. Yang ini juga sama. Kalau ini 37 derajat,
ini juga saling berseberangan, maka yang ini 37. Nah, yang ini kan siku-siku, ini 90 derajat. Berarti sudut di titik cabang ini yang warna merah, itu adalah 127 derajat. Nah, dari sini kita bisa gunakan persamaan T1 per sin alfa sama dengan T2 per sin beta sama dengan T3 per sin gamma, dengan alfa, beta, sama gamma ini adalah sudut-sudut di titik cabang antar ketiga tali. Ya. Nah, maka perbandingan yang berlaku di sini adalah T1, lihat, T1 ini adalah pasangan aksi reaksi ya. Berarti T1 ini berhadapan sama sudut berapa nih? 90 derajat kan? Berarti ini T1 per sin 90 derajat. Ini sama dengan T2 per sin segini yang warna merah nih, 127 derajat. Ini sama dengan T3 yang ini per sin 143 derajat. Ya. Nah, untuk T1-nya kan kita udah tahu nih 250 Newton. Ya, kita bisa dapat nilai T2 sama bisa dapat nilai T3. Jadi, kita pakai perbandingan yang ini sama yang ini. T1-nya kita ganti sama 250. Sin 90-nya kita ganti sama 1. Jadi, ini 250 per 1. Sama dengan T2 per sin 127 derajat. Sin 127 derajat sama aja kayak sin 53 derajat di kuadran 2. Sin kan di kuadran 2 positif nilainya. Berarti sin 53 itu nilainya 0,8 kan, 4 per 5. Nah, teman-teman tinggal kali silang aja 250 kali 0,8. Nanti kita peroleh nilai T2-nya itu 200 Newton. Nah, kita udah dapat nih nilai T2. Sekarang kita cari T3. Buat cari T3, kita bandingkan dengan T1 per sin 90 aja yang gampang ini ya. Jadi, untuk mencari T3, T1-nya ya kita ganti lagi sama 250, sin 90-nya kita ganti sama 1. Nah, ini T3 yang kita cari, dan sin 143 derajat sama aja kayak sin 37 derajat di kuadran 2. Nah, di kuadran 2, sin itu kan positif. Dan sin 37 berapa coba? 0,6 kan? Gitu. Jadi nilai T3-nya, ini tinggal teman-teman kali silang aja 250 kali 0,6 dibagi 1. Dan kita akan peroleh nilai T3-nya 150 Newton. Sudah, seperti itu saja. Gampang kan? Contoh soal yang kedua, sebuah sistem yang berada dalam kesetimbangan terlihat seperti pada gambar. Jika gaya gesekan yang dialami oleh balok 4 kg adalah 12 Newton, berarti kasar ya ini ya, dan percepatan gravitasi G-nya 10 meter per second kuadrat, hitunglah yang A, koefisien gesekan antara balok dan meja, yang B, massa maksimum M, supaya sistem tetap seimbang. Buat cari koefisien gesek antara balok dan meja ya tentu free body diagram yang pertama kali kita harus tinjau adalah free body diagram benda bermassa 4 kilo ini. Nah, ada 4 buah gaya yang bekerja pada benda ini. Ada W1 arahnya ke bawah, gaya normal arahnya ke atas. Kemudian ada tarikan oleh tali ini, gaya tegang tali, itu besarnya T, dan ke kiri di sini ada gaya hambatnya yaitu gaya gesek. Selanjutnya kita susun persamaan gerak untuk benda yang ini, dimulai dari sigma Fy dulu. Itu mesti sama dengan 0 ya, karena kan seimbang, artinya gaya yang ke atas mesti sama dengan gaya yang ke bawah. Jadi gaya normalnya sama dengan gaya beratnya nih, M1 kali G. M1-nya kita tahu 4, G-nya 10. Ya langsung aja gaya normalnya 40 Newton. Selanjutnya kita tinjau sigma Fx-nya. Mesti sama dengan 0 juga, karena seimbang. Artinya gaya tegangan tali mesti sama dengan gaya gesek. Tapi kita belum butuh nilai T ini, yang kita perlu adalah gaya geseknya, F, yang bisa kita ganti sama mu kali normal. Karena kan kita mau cari koefisien gesek di sini ya. F-nya kita ganti sama 12, dan N-nya kita ganti sama 40. Ya berarti nilai mu ini tinggal 12 dibagi 40 aja. Kalau kita hitung, kita akan peroleh hasilnya 0,3 gitu. Nah, untuk poin B, massa maksimum M supaya sistem tetap seimbang. Caranya gampang aja. Di sini kita lihat titik hubung antara 3 utas tali ini. Nah, kita harus tentuin sudut antar cabang yang ini. Yang ini jelas ya 90 derajat karena siku-siku. Kemudian karena ini 30 derajat, yang ini 30 derajat juga berseberangan. Yang ini 90. Jadi yang warna hijau ini sudut yang ini besarnya adalah 120 derajat, tinggal kita jumlahin aja. Dan yang ini 150 derajat karena ini saling berpelurus ya. Kan ini 30, berarti ya 180 kurang 30 aja. Yang ini adalah 150 derajat. Nah, kita bisa gunakan perbandingan berikut ini. T1 per sin 120 derajat karena vektor gaya T1 menghadap sudut 120 derajat.
Ini sama dengan T2 per sin 150 derajat, karena T2 dia menghadap sudut yang ini. Dan T3, lihat dia menghadap sudut apa? 90 derajat kan? Berarti ini per sin 90 derajat. Dan untuk mencari masa maksimum M, kita mesti gunakan persamaan yang melibatkan T2 ya. Karena T2 kan langsung kontak sama M di sini. T2 itu merupakan pasangan aksi reaksi dari gaya berat terhadap benda M ini. Jadi kita gunakan aja perbandingan yang ini. Dengan mengganti T1 dengan gaya gesek dan T2-nya dengan M kali G, ya kita bisa menentukan berapa nilai M ini. Langsung aja, F-nya kita ganti sama 12. Sin 120 derajat itu setengah akar 3. Kemudian M kali G 10M. Ini kita bandingkan dengan sin 150. Sin 150 itu setengah ya. Ini kita coret aja. Setengah sama setengahnya. Jadi 12 per akar 3 tuh ya 4 akar 3. 4 akar 3 dibagi 10 dan kalau kita hitung hasilnya adalah 0,4 akar 3 kg. Contoh soal yang ketiga. Dua buah benda yang masanya M1 sama dengan 1 kg dan M2 sama dengan 2 kg digantungkan oleh tali dan berada dalam kesetimbangan seperti pada gambar. Maka tentukan nilai tan theta. Buat menyelesaikan soal ini kita tinjau dulu free body diagram untuk benda M1. Pada benda M1 ini bekerja 3 buah gaya. Ada gaya T2, ada gaya T1, ada gaya berat W1 di sini ya. Nah, kita butuh nilai T2 karena T2 ini adalah tali yang menarik si benda M2 ini. Ya, kalau T1 sih ini nggak perlu kita cari. Karena T1 ini nggak langsung kontak sama benda M2. Kan supaya kita dapat nilai tan theta, mesti kita tinjau juga nih M2-nya. Tapi sebelumnya kita tinjau dulu yang ini ya. Nah, dengan aturan sinus, maka tinggal kita bandingkan aja nilai T2 sama W1-nya. Nah, nilai T2 di sini berbanding dengan sin 90 derajat tambah 45 derajat karena T2 ini berhadapan sama sudut yang ini. 90 tambah 45 ya. Nah, kalau W1 dia berbanding sama sudut sin 180 derajat dikurangi 45 kurangi 45 berarti 180 kurangi 90 gitu. Nah, selanjutnya untuk T2-nya ini yang akan kita cari dan sin 135 derajat itu nilainya adalah setengah akar 2. W1 berapa? Ya M1 kali G aja. 1 kali 10 ya 10 Newton ya. Per sin 90 itu besarnya 1. Nah, tinggal kita kali silang aja dan kita akan beroleh nilai T2-nya ya 5 akar 2 Newton. Nah, setelah kita dapat T2, baru kita tinjau free body diagram untuk benda yang bermasa M2 di sini, yang bermasa 2 kg. Terus kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada M2. Nah, kemudian sekarang kita akan meninjau komponen gaya dengan penguraian vektor untuk benda M2 supaya lebih gampang ya. Teman-teman perhatikan bahwa pada benda M2 ini bekerja gaya berat, yaitu W2, kemudian ditarik oleh tegangan tali T2 dan tegangan tali T3. Nah, sudut ini adalah theta, sudut ini adalah 45 derajat. Terus kita uraikan gaya-gaya yang membentuk sudut atas komponen sumbu X dan sumbu Y. Jadi T3 ini kalau kita uraikan ke sini jadi T3 cos theta karena nempel sama sudut. Yang ini T3 sin theta. Dan untuk T2 ini kita uraikan ke sini jadi T2 cos 45 derajat dan ke bawah jadi T2 sin 45 derajat. Jadi vektor gaya yang warna hitam ini nggak perlu kita tinjau lagi. Nah, ingat syarat kesetimbangan, sigma fx mesti sama dengan 0, sigma fy mesti sama dengan 0. Artinya gaya yang ke atas mesti sama dengan gaya yang ke bawah, dan gaya yang ke kiri mesti sama dengan gaya yang ke kanan. Nah, kita tinjau dulu untuk gaya-gaya di sumbu X. Nah, pada sumbu X bekerja T3 cos theta dan T2 cos 45 derajat. Ya, berarti karena sigma fx-nya sama dengan 0, maka T2 cos 45 ini sama dengan T3 cos theta. T2-nya kita ganti dengan 5 akar 2, dan cos 45 langsung aja kita ganti sama setengah akar 2. Ini akar 2 kali akar 2 kan 2, 2 per 2, 1. Berarti T3 cos theta-nya langsung ini sama dengan 5. Nah, selesai nih kita meninjau sumbu X, komponen gaya pada sumbu Y. Nah, berarti sigma fy-nya ini sama dengan 0, gaya yang ke atas mesti sama dengan gaya yang ke bawah. Lihat yang ke atas di sini T3 sin theta ya. Yang ke bawah T2 sin 45 derajat tambah W2 gitu. T2-nya kan kita tahu sini 5 akar 2, sin 45 itu setengah akar 2 ya. Tambah W2 itu besarnya 20, 2 kali 10 ya. Ini sama dengan T3 sin theta.
Berarti yang ini 5 tambah 20 ya 25. Nah, T3 sin tetanya ini sama dengan 25 Newton. Nah, karena yang ditanya adalah tan theta, maka tinggal kita bandingkan aja. Yang sin dibanding sama yang cos gitu. Jadi T3 sin theta per T3 cos theta. Nanti T3-nya kita coret. Dan kita peroleh nilai tan theta-nya sama dengan 5. Kan sin dibagi cos itu nilainya tangen ya. Baik, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh-contoh kasus kesetimbangan partikel, dinamika partikel fisika kelas 10 ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian dalam belajar. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.